Para ulama berbeda pendapat, penghasilan apakah yang paling baik. Di antara mereka ada yang mengatakan berdagang itu yang paling baik. Di antara mereka ada juga yang mengatakan bekerja itu paling baik. Ada juga yang menyampaikan bahwa bertani itu yang terbaik. Ada banyak pertimbangan kenapa mereka menyampaikan pendapat-pendapat ini. Dan di sini saya akan fokus kepada masalah pertimbangan bertani. Kenapa bertani itu disebut sebagai salah satu sumber pendapatan terbaik? Di antaranya adalah orang bertani, dia akan menanamkan rasa tawakal kepada Allah. Dengan cara apa? Saat dia menanam, dia pasrah kepada Allah, dia tinggal. Meskipun ketika itu dia rawat dan seterusnya. Tapi yang menumbuhkan semua ini adalah Allah. Sehingga ketika dia bertani, dia bisa beribadah yang lain, yaitu ibadah batin berupa bertawakal kepada Allah. Sisi yang lain, kenapa bertani itu memiliki nilai keistimewaan? Disebutkan dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min muslimin yaghrisi gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah." Setiap muslim yang dia menanam tanaman atau menanam aneka zira'ah. Zira'ah itu seperti ini. Padi itu masuk kategori zira'ah. Sebab tanaman itu ada dua. Ada tanaman yang ketika dipanen dia nggak mati. Dan ada tanaman yang ketika dipanen dia langsung mati. Padi itu ketika dipanen dia langsung mati. Sehingga umur dia adalah sekali panen. Apabila ada seorang muslim yang menanam tanaman yaghrisu gharsan, seperti misalnya menanam apel atau menanam pohon nangka atau durian atau yang lainnya, yang ketika dipanen pohon itu akan tetap utuh, termasuk kurma, termasuk juga kelapa dan aneka tanaman yang lain. Atau yazra'u zar'an, atau dia melakukan praktek zira'ah seperti padi, begitu dipanen langsung mati. Fayakulu minhu tayrun aw bahimatun aw insanun, kemudian dimakan oleh burung, ada yang dimakan oleh binatang, ada yang dimakan oleh manusia. Mungkin Anda punya pohon mangga kemudian diambil oleh tetangga. Kata Nabi SAW, illa kana lahu bihi sadaqah, maka itu semuanya akan menjadi sedekah baginya. Sehingga orang yang bertani, dia punya kesempatan yang besar untuk sedekah. Dari situlah kelebihan orang yang dia bercocok tanam, Masya Allah, itu bisa menjadi ladang pahala yang banyak baginya. Termasuk diantaranya adalah ketika orang menanam tanaman, kemudian sampai dia meninggal, ternyata yang menikmati adalah anak keturunannya. Maka itu menjadi pahala yang tetap bertahan baginya. Sehingga Nabi SAW pernah menyebutkan, ada beberapa amalan yang yalhaquhul muslim, yang pahalanya akan tetap mengalir bagi seorang muslim meskipun dia sudah meninggal. Salah satunya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah menanam pohon kurma. Maka kaum muslimin, bersemangatlah untuk menanam. Mari kita hijaukan bumi ini dengan aneka tanaman yang bisa Anda tanam, baik di rumah, di tanah-tanah yang kita punya walaupun sedikit. Insya Allah itu akan memberikan manfaat bagi anak turun kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.